Baik, dalam tutorial ini kita akan mendemokan membuat program singkat bagaimana membuat program untuk memasukkan data dalam sebuah tabel. Dalam contoh ini dalam sebuah tabel apa namanya? Tabel menu. Oke, pertama-tama kita start server kita ya. Ini saya start Apache-nya, MySQL tidak kita start ya karena kita menggunakan database yang online. Kemudian saya buka folder aplikasi webnya ya, di sini di dalam htdocs, di dalam folder belajar. Kebetulan kita sudah punya koneksi ya, jadi saya tidak buat koneksi lagi, tapi kita langsung membuat file untuk inputnya, input menunya. Ini kemarin sudah membuat contoh untuk hapus. Nah, kita akan buat lagi yang baru untuk menu input .php. Oke, berarti kita perlu form input ya. Ini kita tuliskan form inputnya. Bagi rekan-rekan yang masih belum hafal ya, kita bisa mengambil acuan dari W3 School. Saya selalu memberi contoh seperti ini agar rekan-rekan tahu ngambil contohnya itu di mana gitu ya. Oke, ini saya copy aja source-nya. Kita paste di sini ya. Ini saya tulis judulnya input data menu. Oke, kemudian form di sini ada form actionnya ya, akan menentukan ketika disubmit itu nanti akan lari kemana begitu ya. Ini ada paragraf, saya hapus saja. Input data di tabel menu. Oke ya, kita simpan. Kemudian sebelumnya kita harus tahu nanti kalau inputkan di tabel menu itu kolomnya apa saja sih. Kita cek ya di database-nya. Di tabel menu itu kita inputkan di kolom nama menu, harga, status, dan kategori. Oke, nama menu. Nama menu ya, di sini kosong. Oke, nama menu, harga, nama menu, harga, status, kategori. Gitu ya, nama menu, harga, ya, kolomnya adalah harga. Di sini saya sesuaikan saja karena dia harga itu adalah uang. Di sini saya kasih number. Kemudian status ya, status. Nah nanti sementara ini dulu ya. Cuma nanti kita akan menggunakan option ya, option. Kemudian kategori. Oke. Saya selalu menyampaikan ke rekan-rekan kalau mau buat program bertahap ya, jangan nulis program dari atas sampai bawah terus nggak pernah di running gitu ya. Nanti pasti tiba-tiba di running bingung errornya di mana. Oke, kita sudah buat formnya, kita coba running dulu. Localhost, kemudian tadi folder belajar, menu input.php. Oke, sudah benar. Nama menu, harga, status, kategori. Oke ya. Nah, ini angka, nama menu, kemudian status, dan seterusnya. Nah, kita ingin, kalau ini kepingin ditaruh di sebelah kanan ya, kalau kepingin rapi, kita bisa atur supaya ditata menggunakan tabel ya. Nah, itu akan lebih rapi. Oke, sebentar ini dulu. Nah, terus status. Status ini karena di sini pilihannya sudah pasti ya, ready, not ready, atau pre-order, maka kita bisa pakai select option ya. Select option. Nah, di sini kita pakai, saya cari ya contohnya. Kita pakai perintah select option seperti ini.
Jadi untuk yang status tadi kita nggak pakai input text, tapi kita pakai ininya pakai model seperti ini. Ya, namanya tadi status. Status. Kemudian isinya apa aja? Isinya tadi ready, not ready, pre-order. Oke, saya ini aja ya. Ready, ready, kemudian not ready, kemudian pre-order. Kita copy ya supaya cepat. Oke, kita tes, saya simpan, kita refresh. Nah, di sini munculnya nanti pilihannya seperti ini. Ya. Selanjutnya untuk kategori, ini saya kasih BR ya supaya turun ke bawah. Kita simpan, kita refresh, oke, turun ke bawah ya. Kemudian ya ini kalau kepingin supaya di kanan ya kita begini. Saya simpan tadi, kita refresh. Nah, ini statusnya milih di kanan. Kemudian untuk yang kategori juga sama ya. Jadi kita pakai model yang seperti ini. Ya, di sini name-nya kita ubah menjadi kategori. Pilihan kategorinya kebetulan ada, kita lihat di strukturnya ada makanan, minuman, dan snack. Oke, ada makanan, kemudian ada minuman, kemudian ada snack. Ya. Untuk select option modelnya seperti ini ya. Anda perhatikan yang kita isikan itu kan ada dua ya, ada di value-nya dan ada di labelnya. Yang akan tersimpan ke dalam database itu yang di value-nya, gitu ya. Sementara yang di labelnya itu tidak tersimpan di database. Nilai yang terisi atau data yang terisi di values dan di label boleh nggak sama. Namun tetap diingat, yang disimpan di dalam database itu adalah yang di dalam value. Gitu ya. Kemudian, oke, sudah. Ini kalau kita refresh, jadinya seperti ini. Ya, yang bawah belum dihapus, jangan lupa dihapus. Selesai ya. Nah, kemudian di sini tadi actionnya saya kosongi ya. Actionnya saya kosongi. Artinya begini, ini kalau saya refresh, kalau di submit, ya, kalau di submit, nanti dia akan actionnya itu akan memanggil dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena tadi kita tidak menentukan nama filenya, gitu ya. Metodenya juga kita tidak tentukan, maka metodenya adalah get ya. Ini terlihat di sini nama parameter yang diinputkan muncul di sini ya. Ini karena metodenya tidak kita tentukan. Kalau metodenya kita tentukan, post misalkan, maka di sini kalau kita refresh, kita submit, sebentar ini kita load dulu ya. Seperti ini, kita submit ya, maka nggak muncul di sini yang diinputkan, gitu ya. Nah selanjutnya asumsinya kita akan memproses inputannya itu di form yang sama ya, di file ini ya. Nah, proses untuk memproses hasil submitnya tadi bisa kita taruh di atas sebelumnya form, bisa juga kita taruh di bawah sesudahnya form, bebas begitu ya. Jadi kita menentukannya di mana bebas. Nah, sebagai contoh kita taruh di atas ya. Ya, dalam contoh yang kemarin kita taruh di bawah. Di contoh kita taruh di atas. Ya. Nah, proses data ini yang diklik tadi ya akan kita proses jika nama menu itu terisi, kan begitu ya. Jadi proses ini post ini ketika diklik submit akan kita ambil datanya, akan kita proses datanya, akan kita masukkan ke tabel menu jika nama menunya terisi, gitu ya. Kalau nama menunya nggak terisi, berarti kan tidak ada data yang dikirim, gitu ya. Tidak ada data yang diproses, ya sudah kita abaikan. Nah, di situ kita bisa nambah pengecekan kondisi seperti ini, ya. Jadi kita ngecek jika variabel nama menu terisi, gitu ya, dan dia tidak kosong, gitu ya, tidak sama dengan kosong, maka kita akan memproses insert, gitu ya.
Saya tulis proses insert. Tapi kalau dia kosong, kita nggak akan memproses insert. Gitu ya. Kita tes ya. Kita tes ini jalan atau enggak yang bagian script 6 sampai 678 ini. Ya, ini kita refresh. Oke, continue. Ada error ya, ada error di line 7. Sebentar. Iya, ini sebentar. Ini harusnya bukan iset ya. Sorry. Jika pos tidak kosong. Oke, sebentar. Oke. Ya, kurungnya salah tadi. Jadi, saya ulangi lagi. Jika pos nama menu terisi dan pos nama menu tidak kosong, maka menjalankan perintah yang di sini. Oke ya, ini kita refresh. Ya, jadi misalkan ini terisi, bakso misalkan, kita submit, nah proses insertnya dilakukan. Tapi kalau ini kosong, kita submit, dia tidak melakukan apa-apa. Begitu ya. Nah, oke. Di sini kita lakukan proses insert ya. Proses insert itu perintah SQL, kan pakai perintah SQL gitu ya. Gimana sih perintah SQL untuk insert? Kan insert into nama tabelnya apa, untuk kolom mana, isinya apa. Kan begitu ya. Perintah insert seperti itu. Nah, kita bisa tuliskan bahwa kita memasukkan data untuk kolom nama menu, harga, kemudian status, dan kategori. Kan begitu ya. Kemudian nanti kita akan masukkan isi dari nama menu, harga, status, kategori. Gitu ya. Nah, ini nanti kita ambil dari mana? Dari data yang kita ambil dari post tadi. Ya. Jadi kita ada 4 data ya. Saya buat dalam variabel nama menu. Nanti kita ambil dari post nama menu. Begini ya. Kemudian harga, status, kategori. Ya, harga, status, kemudian kategori. Ya kan? Kemudian isi dari variabel ini tinggal kita masukkan di sini. Ya. Oke. Nah, untuk menggabungkan string, kita menulis dalam kondisi ideal ya. Jadi menggabungkan string itu pakai titik gitu ya. Jadi kita menyisipkan nama menu seperti ini. Kemudian kita menyisipkan harga ya. Ya. Kemudian kita menyisipkan status ya. Kemudian kita menyisipkan kategori. Itu ya. Tadi saya bilang dalam kondisi idealnya seperti ini gitu ya. Karena nanti mungkin Anda akan melihat contoh di internet di mana dia memasukkan variabel itu langsung dituliskan nama variabelnya. Boleh nggak? Boleh. Ya. Karena ada versi-versi PHP yang dia otomatis akan mendeteksi ini, oh ini variabel gitu ya. Oke, saya akan memasukkan nilai variabel. Ada yang modelnya seperti ini langsung nama variabel. Gitu ya. Boleh ya. Tapi kalau amannya itu kita memberikan simbol untuk penggabungan string dengan menggunakan titik. Oke. Selanjutnya kita tinggal menjalankan perintah SQL-nya. Ya, kita bisa cek di internet. School PHP insert data. Ya. Oke, di sini ada, nah ini aja. Ini kan SQL-nya sudah kita tulis ya. Nah ini. Sorry. Ya, biar rapi kita tab. Oke ya. Ini taruh di bawah juga boleh. Ya. Oke. Jadi ini koneksi, ini perintah SQL-nya. Ya. Koneksi kita asumsinya sudah punya file koneksi ya. Jadi ini langsung saya include-kan aja. Include. Tadi saya punya file koneksi namanya koneksi.php. Selesai. Kita tes ya. Kita tes ya. Kita refresh dulu. Sudah. Misalkan di sini saya memasukkan data di tabel ini ya. Di sini ada
ayam goreng paha, harganya 8.000, ready, pre-order lah misalkan ya, makanan, kita klik submit. Ya, di sini muncul proses insert new record created successfully ya. Dia berarti membaca di sini kan ya. Proses insert ya, ini dibaca, terus dijalankan, terus dia muncul new record created successfully. Berarti ini sukses. Tapi kalau yang ke bawah ini berarti dia gagal. Gitu ya. Ini sukses ya. Kita bisa cek di sini. Kok datanya belum keluar? Oh iya kan belum di refresh ya. Saya klik select data, oke, muncul pre-order makanan. Gitu ya. Contoh lain misalkan saya Milo dingin. Oh sorry, dingin harganya 5.000, ready, tapi ini masuk dalam kelompok minuman. Submit. Ya, muncul lagi seperti ini. New record created successfully. Ya, kita bisa cek. Milo dingin 5.000, ready minuman. Sukses ya. Oke. Ini kalau saya submit lagi dia nggak muncul ya yang atasnya. Kenapa? Karena nama menunya kosong. Berarti dia tidak melakukan apa-apa. Ya. Sebagai contoh lagi mungkin Pak, saya juga kepingin menampilkan isi tabel menu Pak di bawahnya. Boleh. Ya, misalkan ini contoh aja ya. Saya di sini ingin menampilkan isi tabel menu. Saya kasih ide ya. Isi tabel menu. Bentar ya, kita cek dulu. Oke ya. Sudah rapi. Saya mau tampilkan pakai tabel nanti ya. Tabel gitu ya. Nanti ada apa namanya? Ada kolom-kolomnya sesuai dengan isi dari tabel menu. Oke. Bagaimana cara menampilkan? Ya, cara menampilkannya kita pakai perintah sama ya, MySQL query. Kemudian kita tampung hasilnya dalam sebuah variabel. Kemudian kita menampilkan isi dari variabel hasil tadi, di mana variabel hasil tadi itu sebenarnya isinya adalah kumpulan record ya. Kita tampilkan per baris dengan menggunakan while fetch array gitu ya. Nah, perintahnya seperti apa? Teman-teman bisa cek di sini ya. PHP select data. Ya, contohnya ada di sini. Ini saya pakai yang prosedural ya. Oke, saya langsung yang di sini aja ya. Nah, oke. Ini tadi tabel ya. Ini tabelnya bisa taruh di sini. Ya, di tengah-tengah sini. Kan tadi program PHP ya, berarti kita harus menandai pakai tag PHP gitu ya. Saya tab supaya agak masuk, supaya rapi. Kemudian ini juga saya tab supaya rapi. Oke, udah. Perintahnya saya akan memanggil perintah query ya untuk memanggil atau untuk menampilkan data yang ada di tabel menu. Ya. Saya mau menampilkan menu ID-nya boleh ya. Saya mau menampilkan namanya saja dengan harga dan status kategori boleh ya. Jadi tergantung kita mau menampilkan apa ya. Sebagai contoh saya cuma mau menampilkan nama menu dan harga misalkan. Nama menu dan harga. Oke. Kalau saya mau menampilkan status dan kategori juga boleh nggak? Ya boleh. Ya ini saya cuma memberi contoh bahwa tidak semua kolom itu harus ditampilkan gitu ya, sesuai kebutuhan kita. Ini saya urutkan berdasarkan nama menu. Oke ya. Tadi seperti yang saya bilang pakai MySQL query. Loh, sama loh dengan ini. Sama ya, pakai MySQL query ya. Cuman kalau tadi perintah insert, dia itu akan mengembalikan nilai true atau false. Ya, kalau di sini menghasilkan true, ini kan if ini kan mengecek kondisi ya. Jika kondisi ini true, maka dia akan menampilkan tulisan new record created successfully. Artinya perintah SQL yang atas itu berhasil, gitu ya. Tapi kalau gagal, dia akan menampilkan perintah yang bawah. Nah, ini karena perintah query-nya itu adalah insert memasukkan data. Tapi jika perintah query-nya itu adalah menampilkan data atau select, di mana hasilnya adalah record, gitu ya, maka nanti hasilnya adalah jumlah record. Ya, di sini ditampung dalam sebuah variabel yang namanya result, gitu ya. Nah, dalam variabel result. Nah, di sini sebelum ditampilkan hasilnya, itu kita menghitung jumlah barisnya dulu di sini.
pakai perintah make sekali numerous untuk memastikan itu recordnya ada atau enggak gitu ya. Kalau recordnya enggak ada, ini kan ngecek ya, jika jumlahnya lebih besar dari 0, ini yang dijalankan. Tapi kalau enggak ada hasilnya, dia langsung muncul di sini. 0 result. Enggak ada datanya nih, gitu ya. Misalkan gitu ya. Oke. Ini saya komen ya. Ya. Nah, ketika dia ada datanya, larinya kan ke sini nih. Dia akan membaca per baris. Ya. Nah, dalam contoh ini, datanya kan kita sajikan dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel itu data tersusun per baris, ya, dalam bentuk apa namanya, record ya. Sorry, dalam bentuk row, sorry, dalam satu row itu bisa terdiri dari banyak apa namanya, kolom gitu ya. Jadi dalam contoh ini saya buat kolom, ini menampilkan yang pertama itu tadi nama menu. Oke, kemudian langsung saya copy aja ya, biar cepat. Terus apa itu? Sebentar, ini ada yang aneh. Oke, ini kurang. Ya, nama menu dan harga. Sudah ya. Nah, jadi kalau dijalankan, kita tes ya. Oke. Kon baris 56, sorry. Ini tadi koneksinya mana? Nggak di load ya, gitu ya. Jadi dia tadi habis include di sini. Ini dia belum tentu di include lagi ya. Ini saya taruh di atas saja supaya include-nya nggak bolak-balik. Oke, saya refresh. Nah, muncullah ayam, harganya 2000, ayam goreng panggang, dan seterusnya. Gitu ya. Ini tabelnya kok nggak kelihatan garisnya, harus tambahin garis sendiri gitu ya. Saya tambahin border ya, border sama dengan. Oke, kok nggak ada headernya, tambahin header sendiri. Tambah head ya. Oke, jadi ini contoh ya. Jadi kalau kita nambah menu baru, nanti otomatis akan muncul di sini. Sebagai contoh, itu ada nasi putih, sorry, sebentar. Ayam goreng paha, oke, saya tambah lagi lah, ayam goreng dada. Harganya sama, 8.000, ready, makanan, submit. Otomatis muncul di bawah. Ya, kita ingin manipulasi nih data yang tampil supaya rapi, kayaknya harus huruf besar semua gitu ya. Nah, kita cari aja di sini perintah PHP untuk mengubah huruf besar. Itu pakai upper case. Nah, ini perintahnya pakai str to upper ya. Langsung aja diterapkan. Jadi, nama menunya langsung kepingin pakai huruf besar. Oke, gini ya. Saya refresh. Nah, huruf besar semua. Gitu ya. Misalkan yang ini mau rata kanan. Oke, gimana nih rata kanan? Cari sendiri ya. HTML form. Sorry, tabel. HTML tabel. Right align. Ya. Jadi kita harus nambahin. Sorry, sebentar. Sorry, bukan ya. Tabel cell right align. Oke. Nih. Kalau yang tadi dia apa namanya? Ini ya, apa namanya? Line-nya itu per ini. Untuk semua tabel kita kan maunya cuma kolom tertentu aja ya. Jadi kita bisa nambahin ini ya, text align right gitu ya. TD-nya. Ya. Di sini ada contohnya. Jadi misalkan ini pakai style, kemudian TDTH. Oh, sorry. Saya copy semua dulu ya. Cuman nanti nggak semua kita pakai. Oke, saya taruh di bagian head. Oke. Tabel. Border.
vertikal. Sorry, kita pakai yang horizontal. Ini aja. RIGHT. Oke. Ya. Nah, ini tadi harusnya tidak semua kolom ya, tadi perlakuannya semua kolom. Ya, ini kita bisa nanti kita bisa atur sendiri ya. Misalkan saya mau cuman kolom tertentu aja gitu ya. Kita taruh di sini. Style. Kalau di sini bisa nggak? Oke, coba ini saya buang style yang di sini. Karena ini perlakuannya jadi semua ini. Ya, gitu ya. Jadi dia berlaku kolom ini saja yang dia rata kanan. Ya. Kemudian ya kita bisa memanipulasi sendiri ya. Silakan dipelajari di bagian HTML. Kemudian kalau saya ingin supaya ini selain tabel menu nanti di sini juga bisa ngapus loh, ngapus menu misalkan ya. Jadi sebelah kanan ini ada pilihan untuk hapus menu. Kita bisa kasih tambahan ya. Tambahan untuk hapus gitu ya. Ini saya tambahin ya. Tadi ada. Nah, untuk bisa menghapus kan kita harus tahu yang dihapus itu yang mana gitu ya. Yang dihapus menu tertentu dengan ID tertentu. Berarti ada ID menu ya. ID menu saya tambahkan di sini. Kemudian saya nambahin link untuk menghapus. Stylenya saya buang ya. Kemudian ini saya buang dulu ya. Nah, ini kan kalau link itu kan gini ya. Href. Ini linknya. Kemudian ini tulisannya hapus misalkan. Hapus. Nah, yang kita hapus ini data untuk yang ID menunya sekian. Gitu ya. Data yang ID menunya sekian. Oke. Nah, hapusnya kita bisa memanggil file lain ya. File lain atau bisa juga memanggil file ini gitu ya. File ini. Nah, file ini misalkan kita bisa aja hapus gitu ya. Hapus, kemudian kita isi dengan ID yang akan dihapus. Nah, ID yang dihapus tadi kita mengambil dari ID. Kita mengambil dari ID menu. Oke ya, contoh kita refresh. Nah, di sini ada hapusnya. Ya, di sini kalau kita lihat di pojok kiri bawah, saya zoom ya, di pojok kiri bawah. Nah, itu akan muncul link tuh. Menu input PHP hapus sama dengan logo kosong. Ya, mungkin salah ya. Ya, nanti kita cek ya. Harusnya muncul ID-nya. Sebentar, ID menu. Sorry. ID menu, nama menu, oke. Coba ya, saya cek di sini ya. Hapus ID. Kita cek dulu. Keluar nggak? Hapus ID. Oh, muncul ya, 1024. Tapi di sini tadi kok nggak muncul. Coba kita cek dulu ke page source. Oh, muncul ya. Oh, kurang ininya. 1025. Oke. Kurang apa namanya? Ininya. Nah, ini harusnya di belakang sih. Oke, nggak apa-apa itu saya munculkan ya supaya jelas. Oke, jadi di sini akan menghapus menu ID 1024 ya. Linknya juga sama ya, sudah muncul ya. Anda perhatikan di linknya di ini ya, misalkan ini hapus 1033 tuh, hapus 1033. Gitu ya. Nah, di dalam contoh ini tak tambah tulisan ya, hapus menu dengan ID gitu ya. Nah, dalam contoh ini tadi kalau diklik ya, misalkan saya mau hapus yang tadi Milo dingin, klik. Nah,
Di sini muncul nih menu input PHP hapus 1033. Ya, 1033. Cuman begitu dipanggil dia belum ada yang mengeksekusi ya, karena nggak ada programnya, belum ada yang akan memproses itu begitu ya. Oke, sekarang kalau programnya kita tambahin, karena tadi menghapusnya juga kita tempelkan di PHP ini ya, kita tambahin, kita taruh di atas ya. Tadi yang ini kan untuk memasukkan data ya. Sekarang ini untuk hapus ya, untuk menghapus. Nah, kita tahu bahwa tadi menghapus tadi itu, ini saya copy aja ya. Menghapus tadi itu kita lewatkan ke parameter ya, parameter hapus tadi ya. Kemudian berikutnya adalah ID menu yang akan dihapus ya. Jadi kita ngecek. Nah, parameter tadi yang muncul itu kita bacanya kan bukan pakai cos ya. Bukan pakai cos ya. Kita membacanya pakai get. Begitu ya, dengan nama variabel tadi hapus ya. Nama variabel atau nama parameternya adalah hapus. Ini hapus, hapus. Jadi ini akan berjalan jika hapus itu ada isinya dan tidak kosong. Ini proses hapus, saya tulisin ya. Proses hapus record, gitu ya. Kemudian hapus, hapus dari get. Oke. Kemudian apa perintah query-nya? Bukan pakai insert lagi ya. Perintahnya pakai delete, gitu ya. Delete dari tabel menu where ID menu sama dengan yang diinputkan tadi. Gitu ya. Kita masukkan di sini hapus, dolar hapus. Oke. Record deleted. Oke ya. Nanti kalau error dia akan muncul. Oke ya. Kita refresh. Ada yang ini ya. Line 32 sebentar get. Nah, sorry, kurang underscore. Ada yang error tadi. Kita refresh. Delete menu where ID menu sama dengan 1033. Oke. Where ID menu. Delete menu. Sebentar, saya kok lupa ya. Perintah delete sebentar ya. Kita cek dulu ya. Delete record. Oke, jadi kalau Anda lupa, Anda bisa cek di sini delete from, kurang ya. Nama tabelnya adalah. Oke, kita cek lagi, kita refresh lagi. Tadi yang dihapus yang apa itu ya? Yang ini ya, 1033 ya. Ya, dia ngapus 1033 kan apa namanya? Milo tadi ya. Oke, milonya hilang. Jadi misalkan saya mau ngapus yang ayam 1024. Ayamnya hilang. Gitu ya. Kalau saya masukkan lagi Milo dingin tadi 5000 ready minuman ya, submit, masuklah Milonya, Milo dinginnya. Gitu ya. Proses insert new record gratis dulu. Oke. Nah, yang ini tadi ini pesan yang tadi ya. Jadi ini kayaknya habis apa namanya? Habis hapus tadi, ini masih tersimpan jejaknya ya. Supaya dia tidak tidak tersimpan di sini, kita bisa gunakan perintah redirect ya. Jadi kalau sudah recordnya udah delete successfully, kita bisa pakai redirect. Redirect, sorry. Menu input .php. Kita cek dulu ya. Ya, sorry. Start redirect page. Sebentar, kok nggak ada ya Petri School. Saya cari contoh yang gampang aja. Oke. Ya, kita pakai yang ini ya. Oke, coba.
menu input. Oke, kita refresh. Ya, ini permasalahannya gara-gara ini nih, gara-gara ada ininya ya, nggak mau dia. Sebentar, coba saya hapus Milo dingin, hapus. Oke, ya, rekodnya kehapus, cuman tadi dia nggak mau ya, karena ini versi PHP-nya di tempat saya nggak bisa. Oke, saya cari redirect yang aman aja. PHP redirect page. Oke, di sini ada, kita pakai contoh yang ini aja ya. Oke, pakai ini ya. Jadi setelah delete, maksudnya itu supaya dia lari ke sini gitu ya. Menu input dengan harapan nanti historinya hilang. Ini jangan lupa diganti. Oke, kita tes lagi. Ya, sudah. Ini histori belakangnya hilang ya. Jadi misalkan tadi gado-gado, ini ada yang masukin kayaknya. Saya nambah aja lah. Bakso. Sudah ada bakso. Bakso keju 20.000. Ready makanan simpan. Ya. Bakso kejunya masuk. Kalau kita mau hapus, klik hilang. Ya. Karena tadi redirect. Kalau nggak pakai redirect tadi nanti tetap balik ke sini tapi ada historinya gitu ya. Supaya nggak ada historinya kita pakai ini namanya redirect ya. Cara redirectnya kita dengan mengarahkan lokasi barunya ke menu input.php tanpa history. Gitu ya. Jadi ini contoh sederhana forum di dalam forum ini ada apa namanya fasilitas nambah data, nampil juga, menghapus ya. Kemudian tadi menghapus berdasarkan ID ya. Nah, yang menu hapus dengan ID ini bisa kita tempeli juga dengan menu untuk melakukan perubahan data. Gitu ya. Untuk merubah data bisa kita lakukan dengan ini juga gitu ya. Jadi kita nambahin satu lagi link, kalau diklik nanti datanya muncul di sini, diubah, submit, update gitu ya. Jadi itu juga bisa kita lakukan melalui forum. Ya, saya kira itu untuk demo ini, semoga bisa diikuti. Jika ada pertanyaan bisa komen di link YouTube ya, di dalam YouTube-nya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.